Ananda sedang flu atau pilek gitu ya dok. Karena kan bikin resah ya dok ya. Mungkin anak nangis, terus lagi hidungnya tersumbat, nggak bisa tidur. Oke, jadi kalau misal pilek bisa ya pertolongan pertama kita berikan mungkin balsem-balsem dulu ya. Cuma misal tidak yakin atau misal makin parah, apalagi muncul sesak ya, riwayat asma, ada yang tidak ada riwayat seperti itu. Misal pileknya ini memicu sampai batuk, kemudian sesak, ya alangkah terbaiknya memang segera ke fasilitas kesehatan. Kalau anak kecil diberi kopi agar tidak kejang, Boleh diberikan kopi atau teh ya, karena ada kandungan kafeinnya. Jadi kalau misal anak kejang, memang resiko demam pada anak terutama di bawah usia 5 tahun itu akan beresiko kejang demam. Langkah pertama yaitu tempatkan anak di tempat yang datar, kemudian Welcome to Saim Podcast, a place to learn, share, and grow together. Hai parents, saya Mai dan hari ini saya sangat excited karena kita akan membahas topik yang tentunya sangat relatable, yang tentunya gak jauh-jauh dihadapi oleh parents. Tentunya apalagi buat parents yang baru punya baby atau punya toddler. Mungkin moms atau parents pernah kan mengalami fase di mana anak sedang panas tinggi atau mungkin lagi flu atau mungkin tersedak terus panik buru-buru, ini aku harus apa nih? Ini aku harus ke IGD atau kemana nih? Nah, hari ini kita akan membahas seputar Mom Rescue bersama bintang tamu kita, Dr. Eka Nurasia. Apa kabar dokter? alhamdulillah baik. Oke, Dokter Eka ini khusus ya pagi ini datang ke Saim untuk mengisi podcast dan setelah ini akan ada acara juga ya dok ya. Terima kasih dok. Ya sama-sama. Iya dok, ini langsung saja ya dok ya. Ketika anak sedang mengalami kondisi darurat kecil, contoh aja nih demam, kalau enggak tersedak, atau mungkin terjatuh dari kasur gitu ya dok. Itu kan bikin parents Panik itu kan ya. panik, betul sekali dok. Nah kita mulai dari yang demam ya dok ya. Kalau misalkan anak demam itu parents itu sering banget dikit-dikit kasih paracetamol, ya kan, dikit-dikit kasih apa gitu, dikit-dikit IGD. Aduh anakku kenapa nih? Nah sesungguhnya dok, langkah yang tepat dan praktis seperti apa sih dok yang harus dilakukan parents untuk menangani kondisi ini? Oke, pertama saya sampaikan demam dulu ya. Demam ini merupakan suatu tanda di tubuh, ya bisa terjadi pada bayi, anak-anak, dewasa maupun lansia. Jadi demam ini merupakan tanda ada infeksi dalam tubuh, infeksi virus maupun bakteri. Nah, terutama pada parents ya yang memiliki anak kecil terutama ya, balita ataupun anak-anak batita gitu pasti panik kalau demamnya tinggi sekali. Apalagi yang new moms gitu ya dok ya. Anak baru pertama punya anak, akhirnya khawatir, aduh gimana nih gitu kan. Jadi misal anak muncul gejala demam, terutama demamnya sampai tinggi, bisa pertolongan pertama di rumah diberikan obat yang mudah ya, paracetamol kan mudah dicari di apotek ya. Jadi bisa diberikan paracetamol terlebih dahulu dan itu dosisnya disesuaikan dengan berat badan. Oh, bagaimana itu dok? Kalau misal masih belum tahu nih dosisnya berapa, mungkin di label belakangnya ada tertulis ya, umur berapa sampai berapa itu berapa mili. Nah, misal nggak pasti, boleh ditanyakan ke dokter atau ke apotekernya yang tempat beli obat tersebut gitu. Kemudian selain minum obat paracetamol tadi, bisa dilakukan kompres atau seka-seka tubuh anak ya dengan air hangat ya. Jadi sekanya dengan air hangat ketemu hangat gitu. Jangan dengan air dingin. Kalau seka dengan air dingin nanti cenderung gigil anaknya. Jadi langkah yang simple, berikan dosis paracetamol sesuai dengan berat badan anak ya, sesuai dengan kebutuhan jadinya ya. Dan seka dengan air hangat.
gitu. Dan disekanya di tempat mana aja? Di tempat-tempat yang dialiri pembuluh darah besar, terutama Mana di tuh, Dok? kepala, Oke. di leher, Mhm. ketiak, perut, selangkangan. Nah, gitu disekanya. Oke, dan Mhm. normalnya kalau misalkan anak demam itu kita nunggu redanya tuh sampai berapa hari, Dok? Atau mungkin berapa jam aja panasnya Mhm. sudah reda gitu? Jadi demam ini pada suhu 37,5 ke atas Mhm. ini udah dikatakan demam. Nah, pada demam nih kapan turunnya? Tergantung imunitas setiap anak. Nah, pada anak-anak kan imunnya emang cenderung lebih rendah ya daripada Iya, yang dewasa ya. betul. Jadi ada yang mudah turun, ada yang susah juga turunnya. Iya. Iya. Misal dirasa sudah diberi pengobatan, sudah diseka, kemudian belum membaik Mhm. atau mungkin terlihat lebih parah ya kan biasanya Mhm. parents lebih paham kondisi anak ya. Betul, betul. Terlihat beda. Makin Monggo naik. kalau misal mau langsung diperiksakan boleh. Oke. Tapi kalau misal sudah diberi pengobatan, Mhm. sudah kita seka-seka juga, membaik dengan sendirinya, Mhm. mungkin tunggu sampai 3 hari ya. Oke. Dievaluasi 3 hari di rumah gitu, dilihat kalau masih 3 hari berturut-turut demam, ya baiknya memang segera kontrol ke fasilitas kesehatan, Baik. seperti itu. Jadi normal ya, Dok, ya kalau misalkan panasnya masih di rentang 24 jam, Iya, 2 hari itu kita masih nggak apa-apa ya. nggak Kita apa-apa. mungkin sebagai parents juga boleh ya nenangin diri dulu, nggak panik Mhm. buru-buru ke IGD gitu ya, Dok, ya? Panik Mhm. boleh, cuma kita tetap harus tenang di depan anak kita. Oke. Kalau kita ikutan panik di depan anak kita, nanti Kerasa ya? anak kita kerasa. Nah, Iya. mereka jadi ikutan takut jadinya Betul, ya. energi kita Heeh. beresonansi ke anak ya jadinya, Dok, Iya. ya? Jadi panik boleh, cuma kita di depan anak harus tampak tenang juga gitu. Oke. Walaupun memang dalam hati, aduh ada paniknya juga nih. Iya, betul, betul. Baik, Dok. Ini adalah kondisi yang nggak kalah bikin parents itu heboh dan resah, apalagi kalau setiap malam ketika Ananda sedang flu atau pilek gitu ya, Dok. Iya. Karena kan bikin resah ya, Dok, ya. Mungkin anak nangis, terus lagi hidungnya tersumbat, nggak bisa tidur. Jadi otomatis sebagai parents pasti ikut panik. Aduh, kenapa sih aku kan jadi nggak bisa tidur juga. Besok kerja ini kenapa anakku? Langkah utama yang harus dilakukan parents itu apa, Dok? Oke, kalau flu ini biasanya ganggu hidungnya tersumbat ya, pilek, hidung Betul. tersumbat Mhm. seperti itu. Kadang muncul batuk juga. Iya. Oke, jadi kalau misal pilek bisa ya pertama kita berikan mungkin balsem-balsem dulu ya atau aromaterapi di ruangan tersebut supaya tercium oleh anak dan kemudian pernafasannya lega Oke. seperti itu. Misal ada obat untuk flu-nya boleh diberikan. Mhm. Cuma misal tidak yakin atau misal makin parah, Mhm. apalagi muncul sesak ya, kan tiap kondisi tiap orang, tiap anak berbeda ya. Iya, Dok. Ada yang ada riwayat asma, ada yang Mhm. tidak ada riwayat seperti itu. Misal pileknya ini memicu sampai batuk, kemudian sesak, ya alangkah terbaiknya memang segera ke fasilitas kesehatan. Oke. Tapi misal hanya pilek-pilek ringan saja, Mhm. tadi bisa diberikan aromaterapi atau kayak balsem-balsem gitu juga Oke, boleh. baik. Jadi Dan memang ini ya, Dok, pertama kita melegakan nafas sang ya anak melegakan dulu ya? nafasnya Mhm. supaya tidurnya bisa nyaman ya anak ya. Baik. Mhm. Dan suhu ruang juga buat sejuk saja, jangan buat yang terlalu dingin juga. Oke, yang normal ya, Dok, Iya. ya? Oke. Jadi berarti kan kalau misalkan saya lihat di sosial media, mungkin kan juga saya belum mengalami sebagai moms dan saya juga dengar dari cerita-cerita teman-teman yang udah duluan dari jadi parents, kalau misalkan anaknya flu, anaknya batuk, mereka mengoleskan mungkin minyak yang mengandung eukaliptus atau apa di dada, kemudian di Boleh. dekat hidung itu berarti tidak masalah ya, Dok, Ya, ya? tidak masalah selama tidak ada ini ya, sensitif pada kulitnya ya, tidak ada alergi pada kulitnya ya. Oke. Jadi kalau misal belum tahu nih anaknya sensitif atau tidak, Mhm. boleh sedikit dulu diberikan di area dada. Kalau misal tidak ada kemerahan di kulit area dada, boleh diberikan lebih lagi gitu. Oke. Coba sedikit dulu, Mhm. karena tiap anak kan beda juga Iya, sensitivitas pada betul. kulitnya. Bener banget, Dok. Dan Iya. apalagi kalau anak kecil itu kan rentan banget ya terkena flu, terkena batuk daripada yang dewasa, Iya. Dok. Lagi sekarang lagi musimnya nih perubahan Iya, cuaca ya, lagi musim banget batuk pilek, betul. iya.
Kenapa ya dok kok bisa ya anak kecil tuh sering banget gitu kena gitu loh, misalkan main di playground. Kalau ada temennya yang mungkin ada yang sakit terus pasti ketularan. Di Iya. sekolah yang masih playgroup mungkin ada yang sakit pasti ketularan juga. Rentan banget dok Iya, anak karena itu. imunitas setiap anak ya tadi berbeda-beda. Apalagi Mhm. kalau masih anak-anak kan imunnya lebih rendah ya daripada kita. Oh, Iya, oke. jadi ya mudah sekali terpapar atau terinfeksi oleh virus ataupun bakteri. Jadi flu ini atau infeksi saluran pernafasan bagian Mhm. atas itu biasanya paling sering penyebabnya karena virus atau bakteri. Virus seperti Oke. influenza seperti itu ya. Tubuhnya masih Heeh. belajar buat ini ya dok Benar, ya. heeh, karena imunnya masih rendah, masih kecil ya, Mhm. heeh. Jadi, infeksi saluran pernafasan bagian atas ini gejalanya memang pilek dan muncul batuk. Itu, Oke. eee, kerja tubuh untuk membersihkan jalan nafas, heeh, karena ada infeksi nih di saluran Mhm. pernafasan. Akhirnya tubuh berusaha untuk membersihkan jalan nafas dengan cara membatuk-batukkan, Oke. seperti itu. Dan reproduksi lendir juga meningkat, Mhm. seperti itu. Dan mungkin kalau misalkan anak masih playgroup, TK itu sering, tapi kalau udah SD, udah SMP, udah Ya, SMA sudah tuh sudah berkurang ikutinnya, berkurang iya. ya dok ya. Karena SD, SMP Mhm. itu kan sudah aktivitasnya sudah mulai banyak ya, sudah mau Betul. olahraga. Iya. Kemudian setelah olahraga imunitasnya terbentuk, Iya betul, akhirnya oke. sudah jarang terkena batuk pilek. Jadi sama kayak kita ya dok ya, kita Mhm. aja belajar dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, ternyata imun pun juga perlu belajar Iya, ya. perlu terbentuk juga. Iya, perlu berproses gitu untuk Benar. menjadi kuat. Mhm. Oke, saya jadi ngerti nih dok sekarang. Eh, nah, lanjut nih dok ya. Iya, boleh. Selain demam, selain flu, apalagi kalau tengah malam itu kan bikin resah. Kalau ini ada satu case juga yang mungkin parents pernah merasakan Iya. atau mengalami ketika anak terjatuh dari tempat Oh, tidur iya, dok. Nah itu kan juga termasuk kondisi darurat kecil yang parents juga mengerti bagaimana cara penanganannya dan apa sih fatalnya. Jadi ciri-cirinya ada apa aja, yang ini fatal, yang ini masih aman aja, itu gimana ya dok ya? Oke, anak terjatuh dari tempat tidur atau dari tempat bermain ya, Iya. pastinya itu Oh, bikin panik, khawatir betul, orang betul. tua, iya. Jadi kita sebagai orang tua tadi ya panik boleh, tapi tidak boleh terlalu berlebihan, terutama di depan anak. Jadi misal anak setelah terjatuh, kita pastikan anak sadar atau tidak, gitu. Dilihat pingsan atau tidak nih. Oke. Kalau anaknya tiba-tiba langsung tertidur, nah jangan-jangan dia pingsan. Tapi kalau dia nangis kencang, berarti kesadarannya bagus gitu. Oke. Kemudian langkah selanjutnya periksa bagian kepala. Mungkin parents bisa memegang area kepala depan dan belakang ya. Ada benjolan atau tidak di area kepala seperti itu. Misal muncul benjolan, sebesar apa benjolannya gitu. Kemudian lihat apakah muncul perdarahan. Oke. Lihat apakah perdarahannya muncul dari area hidung, telinga, atau mulut. Seperti itu. Kemudian lihat apakah muncul gejala muntah. Kalau muntah yang terlalu bior, nah itu namanya muntah proyektil ya. Itu juga perlu waspada. Jadi itu yang perlu diperhatikan dalam 1 kali 24 jam. Lihat kesadarannya. Kemudian ada benjolan atau tidak, perdarahan, kemudian muntah tadi. Itu karena kalau misal muncul gejala pingsan atau muncul perdarahan, kemudian muncul muntah yang proyektil, yang bior terus-menerus, yang ditakutkan ada cedera otak. Nah, misal muncul gejala tersebut, bisa segera dibawa ke IGD terdekat atau ke fasilitas kesehatan. Oke, baik. Soalnya dulu nih dok, mungkin ketika saya masih kecil, saya kan udah lupa ingat gitu. Ibu saya suka bilang kalau kamu itu dulu waktu kecil ini loh suka jatuh dari kasur gitu. Terus apa yang ibu lakukan gitu? Dan ibu saya bilang cuman saya tenangkan, saya gendong, saya pupuk karena tidak ada gejala-gejala yang mungkin berat seperti yang dokter sebutkan tadi. Jadi kalau misalkan tidak muncul tuh tidak masalah ya dok ya, kita nggak perlu cek
ini ya kalau parents panik nggak perlu ke rumah sakit. Ya, cek kalau apa misal gitu. tengah malam tiba-tiba jatuh, kemudian tidak muncul gejala yang seperti saya sampaikan tadi, ya baiknya ditenangkan anaknya. Apalagi kan namanya misal jatuh, kemudian nangis kencang Iya, ya, betul dong. dan tidak muncul gejala-gejala yang seperti saya sampaikan, ditenangkan anaknya seperti itu. Karena kalau nanti orang tua panik, udah teriak-teriak, kemudian kadang kan ada yang gopoh ya, lari-lari Iya. sana kemari, ingin segera bawa ke rumah sakit. Nanti anaknya makin menangis kencang, karena takut juga gitu. Jadi kalau misalnya nggak muncul gejala, tenangkan dulu anaknya supaya anak juga tenang. Misal muncul kayak benjolan kecil atau memar kecil, bisa dikompres dengan air dingin atau air es gitu. Iya, dalam 1 kali 24 jam dikompres dingin. Kalau udah lebih dari 24 jam, kompresnya jadi kompres hangat. Oh gitu Seperti ya, itu, Dok, iya. ya? Penanganan traumanya yang pertama dilakukan seperti itu. Baik, jadi kita memang harus perlu mengobservasi Benar. anak kita gitu ya, Dok ya. Nah, betul banget ini parents, apalagi bagi yang new moms, yang mama-mama baru, kita perlu banget mencari tahu, kita perlu banget observasi, baca-baca, kita telaah lagi apa sih penanganan yang tepat untuk kondisi darurat pada sang anak, karena ya Dok ya, banyak juga mitos turun-temurun atau mungkin tetangga yang bilang kasih ini loh kalau anak demam, kasih ini loh. Terkadang di saat kita panik, kita itu tidak menelaah dulu, kita itu langsung percaya aja, kita menelan mentah-mentah mitos itu. Oke Dok, sekarang saya akan menanyakan mitos atau fakta kepada dokter. Oke, yang pertama, ketika anak sedang flu dan orang tua itu akan memberikan bawang merah di pojok-pojok kamarnya atau mungkin di sekitar bayinya, itu mitos atau fakta, Dok? Sebenarnya itu antara mitos dan fakta nih ya. Gimana? Kalau mitos memang ya itu mitos ya. Zaman dulu kan memang kasih bawang. Betul. Faktanya memang aroma bawang itu kan hangat ya. Dan misal minyak yang mengandung eukaliptus tadi itu hangat. Jadi itu bisa untuk aromaterapi anak pada saat flu. Cuma jika diberikan di badan anak langsung, nah kan ada yang dibalurin ya. Bawang merah itu ada yang dibalurin di badan, ada beberapa yang seperti itu. Iya, saya datang ke rumah sakit, badan anak kok sudah ada bawangnya sisa-sisa. Nah, itu yang ditakutkan itu sensitif nanti kulit anak. Akhirnya terjadi kemerahan dan terjadi penyakit lainnya, yaitu penyakit kulit, yaitu iritasi pada kulitnya seperti itu. Jadi misal diberikan di samping-samping atau di pojok-pojok ruangan sih oke, nggak apa-apa. Cuma kalau diberikan langsung ke kulit atau ke tubuh anak, baiknya sih jangan ya. Takutnya kalau misalnya nanti terlalu panas di kulit dan anak sensitif, nanti akan terjadi iritasi kulit juga, terjadi kasus lainnya jadinya. Baik. Jadi antara mitos dan fakta ya, Dok. Kalau ditempelkan di tubuh langsung kena kulit itu berarti mitos. Jadi itu bisa berbahaya ya parents buat kulit sang ananda. Tapi kalau mungkin ditaruh di sekitarnya atau ditaruh di pojok-pojok kamar itu bisa membantu pernapasan. Seperti yang dokter bilang tadi, langkah pertama untuk anak flu atau pilek, langkah pertama adalah melegakan nafasnya terlebih dahulu. Baik. Next, Dok. Kalau anak kecil diberi kopi agar tidak kejang. Nah, ini tuh sering terjadi, Dok. Jadi mungkin mama-mama yang Gen Z atau milenial masih ada sedikit, cuman yang sebelumnya pasti masih banyak ya, Dok ya, yang menggunakan cara itu. Itu mitos atau fakta, Dok? Mitos sih kalau itu ya. Itu mitos ya. Anak-anak jadi memang tidak boleh diberikan kopi atau teh ya, karena ada kandungan kafeinnya. Jadi kalau misal anak kejang, memang resiko demam pada anak terutama di bawah usia 5 tahun itu akan beresiko kejang demam. Cuma tidak semuanya terkena kejang demam, hanya beberapa saja tergantung kondisi dia. Jadi misal muncul kejang, jangan diberikan kopi ya. Misal anak parents kejang, misalnya sebelum dari kejang. Jadi langkah pertama yaitu jangan terlalu panik, pastinya yang pertama itu jangan terlalu panik. Kemudian tempatkan anak di tempat yang datar. Kemudian kalau bisa dimiringkan boleh dimiringkan, kalau enggak ya nggak apa-apa di tempat datar tersebut. Kemudian dievaluasi berapa lama kejangnya, dihitung berapa lama durasi kejang. Kalau misal sempat ambil HP kemudian di video supaya tahu nanti
durasi Durasinya. kejang berapa dan tipe kejangnya seperti apa. Oke. Jadi membantu dokter mendiagnosa penyakit tersebut seperti itu. Jadi nggak masalah ya dok kalau terkadang kan parents tuh kalau misalkan anaknya ada gejala apa kita langsung ambil handphone kemudian di video. Nah beberapa kan ada yang bilang kamu tuh kalau ada anak sakit kenapa nggak dibawa ke rumah sakit, kenapa harus di video dulu? Ternyata ada baiknya juga ya dok ya, bisa membantu ya dok. Membantu. Jadi kalau kejang tadi tempatan di tempat datar, kalau bisa di video dan jangan berikan sesuatu ke dalam mulutnya. Apapun itu dok. Apapun, kopi apalagi ya, minum kan itu ya, takutnya kan tersedak. Iya, betul. Karena pada saat kejang anak tidak sadar biasanya. Nanti kalau diberikan minuman, kopi, susu, air putih atau segala macam takutnya tersedak masuk ke dalam saluran pernafasan, itu makin membahayakan bagi anak, benar. Sendok pun juga jangan ya. Takutnya nanti malah tergigit kena lidahnya, nanti malah melukai lidah. Jadi evaluasi aja seperti apa kejangnya. Nanti kalau kejangnya sudah berhenti, biasanya kejang demam yang sederhana ini tidak lama kejangnya, kurang dari 5 menit. Jadi kejang berhenti, baru langsung segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke IGD terdekat seperti itu. Tunggu dulu ya dok ya. Iya, tunggu dulu. Biasanya kurang dari 5 menit sih selesainya. Tapi kalau sudah 5 menit lebih, ya beda lagi. Biasanya kejang demam kompleks ya, kalau seperti itu ya. Nanti kalau misalnya setelah kejang, biasanya ada respon anak itu ada refleks muntah. Misal setelah kejang anak muntah, ingin muntah, nah parents bisa memiringkan ke sebelah kiri tubuh anak, kemudian biar dimuntahkan dulu muntahannya supaya tidak masuk ke dalam saluran nafas dan supaya tidak tersedat. Nanti setelah muntahnya selesai, nah baru diangkat, baru dibawa ke rumah sakit seperti itu. Jadi gitu ya parents ya. No more give coffee to your kids, oke? Karena ternyata bisa berbahaya loh. Iya, bahaya banget. Soalnya kan dulu ada yang bilang kalau dikasih kopi biar jantungnya kuat. Ternyata it's a myth, oke? Baik. Oke dok, next. Ini masih ada lagi mitos atau fakta dok. Ketika anak tersedak, langsung ditepuk-tepuk dalam posisi duduk, ditempelkan di bahu orang tuanya. Oke, fakta sih itu ya. Itu fakta. Jadi pada anak-anak penanganan tersedak itu pastinya kalau anak tersedak terlalu lama ya kalau kita langsung bawa ke rumah sakit ya. Jadi kita harus melakukan pertolongan pertama yang di rumah. Jadi semua parents harus tahu, misal anak pada usia di bawah 1 tahun, kita harus melakukan back blow dan chest thrust. Jadi pertama kalau misalnya di bawah 1 tahun kan masih bayi kadang ya atau balita seperti itu, kita puk-puk di daerah punggungnya, kita agak telungkupan ini, kita puk-puk di punggungnya 5 kali. Kemudian kalau belum keluar, lanjutkan pencet dadanya 5 kali juga. Bagian mana itu dok? Atau di punggung, di tengah-tengah punggung lah, di atas skapula atau tengah punggung itu, ditekan keras gitu 5 kali, pok 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 sampai 5 kali, kemudian dadanya juga 5 kali. Itu pada anak di bawah 1 tahun. Kalau udah 1 tahun lebih bisa dilakukan abdominal thrust atau seperti dewasa itu Heimlich maneuver. Misal anak SD ya kan sudah 6 tahun ke atas ya. Jadi bisa dilakukan tangan kita posisi penolong ada di belakang penderita, jadi anak ada di depan, posisi menghadap depan, kita juga di belakangnya. Tangan kita dua-duanya mendekap anak dan satunya menggepal, kemudian ditekankan di bawah perutnya. Oh gini? Iya, tekan sampai ke arah atas, sampai di 5 kali ya, gitu. Tengah-tengah perut gini ya. Ditahan dulu dong berarti, tahan, terus tahan, kemudian tekan, kemudian ke atas, ke arah atas. Nah, dilakukan selama 5 kali. Misal belum keluar juga bisa dipupuk lagi punggungnya juga, punggungnya 5 kali. Itu pada anak sadar tapi ya. Pada anak yang sudah tersedak dan tidak sadar, ya mau nggak mau kita lakukan bantuan hidup dasar. Yaitu pijat jantung kalau misal anak tidak sadar. Misal tidak sadar, jadi harus ditidurkan terlebih dahulu, kemudian lakukan pijat jantung di daerah tengah dada, kemudian kita lakukan pijat jantung seperti itu. Lakukan pijat jantung sampai kurang lebih 30/2 ya, 30 tekan, 2 pernafasan. Tapi sekarang tidak perlu pakai pernafasan lagi, langsung aja dipijat sampai 2 menit. Sefatal apa sih dok kalau misalkan tidak ditangani dengan tepat kalau anak tersedak itu? Kalau anak tersedak dan kita tidak melakukan pertolongan secara cepat, takutnya nanti menyumbat jalan nafasnya. Menyumbat jalan nafasnya, akhirnya anak tidak bisa bernafas dan risiko kematiannya tinggi.
Oke, baik. Jadi memang parents harus mengerti ya anak tersedak. Jadi kita harus melakukan pertolongan pertama terlebih dahulu. Jangan langsung dibawa ke rumah sakit. Takutnya terlalu lama kan perjalanan Iya, juga iya, butuh ini ya, butuh waktu ya. Jadi golden period banget gitu. Jadi kita harus lakukan pertolongan pertama dulu di rumah. Baik, jadi kita memang harus banyak-banyak cari tahu ya Dok ya, Benar, untuk ya. pertolongan mom rescue di awal tuh apa aja gitu. Benar. Baik, terakhir nih Dok, mitos atau fakta memberikan susu lebih banyak kepada anak saat anak pilek untuk mengencerkan ingusnya. Oke. Mitos atau fakta Oke, itu Dok? fakta ya. Oh, Jadi itu kalau fakta. pada anak pilek, kita butuh pemberian cairan yang lebih untuk anak. Oke, untuk Jadi terhidrasi gitu ya, Dok? ya supaya dia tidak dehidrasi juga pastinya. Kemudian ini ya untuk bantu ini ngelontor lendirnya juga. Selain susu bisa air putih. Tergantung usia anak ya. Kalau misal Baik. sudah 5 tahun ke atas boleh air putih, putih. ya. Kalau masih di bawah 5 tahun mungkin kan masih minum susu ya, atau masih di bawah 2 tahun terutama ya, itu pastinya kebutuhan susunya juga Susu pasti ya, masih oke. banyak, jadi boleh diberikan susu yang banyak. Oke, jadi itu adalah fakta ya parents, Oke, karena iya. itu untuk hidrasi. Ya, ternyata dan ketika kebutuhan kalori yang anak juga. Baik. Kalau kita pilek ternyata kita butuh cairan lebih banyak ya Dok ya. Pilek, demam, kebutuhan cairannya lebih banyak. Jadi selain obat-obatan kan kita di rumah juga bisa memberikan apa yang dimakan dan diminum anak ya. Kita perhatikan makanannya lebih bergizi, Baik. minumnya juga lebih banyak supaya penyembuhannya juga cepat, seperti itu. Oke. Ternyata banyak juga ya Dok ya. Iya. Jadi untuk saya mungkin yang belum berpengalaman menjadi ibu, cukup stressful ya persiapannya untuk jadi moms itu. Mungkin ini sangat berguna untuk moms yang sekarang anaknya masih baby atau toddler, atau mungkin moms yang baru tahu tapi anaknya sudah SD, sudah SMP itu, tapi nggak apa-apa ya Dok ya, karena tidak ada kata terlambat untuk belajar. iya. Tapi ini benar-benar insightful loh Dok. Ternyata banyak juga yang harus kita ketahui ya, supaya nanti anak kita kalau ada kondisi darurat tidak begitu fatal gitu loh, harus benar, dengan penanganan yang tepat gitu. Iya, benar. Oke parents, jangan lupa untuk terus belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, tetap baca-baca, tetap cari-cari bagaimana sih cara kita untuk menangani kondisi darurat pada si kecil supaya nanti tidak fatal. Dan itu aja Dok, terima kasih Oke, untuk hari sama-sama ini juga, Mai. Dokter Eka. Sehat selalu Sehat ya. selalu. Iya. Oke, see you parents.